Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kita kembali mengkaji suatu ilmu yang sangat luar biasa dan yang sangat penting untuk kita semua yang ada di sini, yang mungkin sebagian kita adalah seorang kakek yang mungkin nanti ke depannya menjadi seorang investor yang harus ngerti bagaimana nanti mengelola harta anak-anak yatim atau cucunya yang ditinggal oleh anaknya, mungkin oleh bapaknya. Ini harus kita pelajari dengan baik. Dan pelajaran yang akan kita bahas ada pelajaran inti, sehingga ketika kita mendapati suatu hal, suatu masalah, apapun produknya, itu bisa kita tahu dan bisa kita teliti apakah investasi tersebut masuk kategori yang sesuai dengan syariat ataupun belum. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sadari atau tidak, suatu hal di dunia ini pasti ada hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Mungkin anak kita yang muda umurnya, yang dia karirnya bagus, hartanya banyak, tapi Allah panggil dirinya. Nah, untuk menghadapi hal-hal seperti ini, sang kakek harus bisa menjadi seorang investor yang baik, yang mengerti, sehingga harta cucunya ini bisa dikembangkan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi dirinya kelak. Baru kita ketahui kenapa kita harus belajar investasi. Karena investasi adalah salah satu cara yang efektif untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, yang bukan today saja, tapi buat nanti ketika sang cucu atau orang-orang tersayang kita, kemudian anak kita itu bisa menikmatinya dengan baik. Ya, dengan kita berinvestasi, individu dapat mengalokasikan dananya untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah menghalalkan kepada kita semua sebagai bentuk halal agar kita melakukan praktik jual beli, dan Allah melarang kita melakukan praktik yang namanya riba. Dan ketika kita masuk kepada suatu investasi, disitulah nanti akan kita temui mana investasi yang sesuai dengan syariat atau di dalamnya itu tidak ada unsur-unsur yang memang dilarang, sehingga kita bisa memberikan suatu makanan, suatu harta ke dalam perut-perut anak-anak kita atau cucu kita itu dengan harta yang halal. Allah sudah katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Investasi, kita kembali lagi kepada investasi. Biasanya itu berarti menanamkan uang pada berbagai macam aset yang berbeda. Ini dapat berupa aset real seperti tanah, emas, properti atau aset finansial, serta berbagai jenis surat berharga seperti saham, obligasi ataupun reksadana. Ini adalah macam-macam investasi yang mungkin di Indonesia ini sudah sangat familiar. Apalagi nanti ketika sang kakek ini sangat up to date dengan teknologi. Sehingga apa? Sehingga dia sudah mempelajari dengan baik bagaimana cara kerjanya Bitcoin.
Apalagi ini sudah sangat familiar di tengah-tengah para anak muda, dan mereka sudah melakukan praktek seperti ini. Kalau sang kakek atau kita sudah mulai melek teknologi dan mungkin kita tahu, maka kita perlu mempelajari dengan baik. Sebelum jauh untuk mempelajari dan membahas hal tersebut, maka kita harus tahu rambu-rambu dan seberapa penting investasi tersebut. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar, dengan kita berinvestasi, kita dapat melindungi nilai uang kita dari inflasi, dan ini sebagai preparing dana darurat dan mencapai tujuan finansial agar duit atau aset yang ditinggalkan, misalnya pewaris, itu bisa berkembang dengan baik, bukan malah habis. Karena kita tahu yang namanya fulus atau harta atau emas sebanyak apapun, kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan habis. Benar apa Bapak-bapak? Fulus sebanyak apapun, kalau kita tidak kelola dengan baik, habis. Makanya perlu kita pelajari. Dan ini semua tidak ada yang namanya kata terlambat untuk belajar hal demikian. Tetapi semakin dini kita melek akan hal ini, semakin besar keuntungan yang mungkin dapat kita bisa raihnya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berinvestasi, tapi kita ingin juga mendapatkan yang namanya keberkahan. Karena ketika kita mendapatkan suatu keberkahan, harta itu akan menjadi sebuah nilai yang sangat berharga, menjadi sebuah hasil yang sangat luar biasa, sehingga cucu kita atau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, cara agar investasi itu mendapatkan keberkahan, maka harus di dalamnya terdapat kebaikan dan kebaikan yang bertambah. Agar itu mendapatkan kita keberkahan, harus melahirkan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu semakin hari bertambah. Dan investasi yang penuh berkah tentu saja harus mengikuti aturan syariat Allah, ketentuan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Nanti akan kita jelaskan parameternya apa saja. Hal-hal yang berkaitan dengan syariat ini, yang tidak memperhatikan aturan syariat, tentu saja tak akan mendatangkan nama keberkahan, menjadi malapetaka. Bahkan nanti kita bisa terjatuh memberikan suatu asupan harta atau makanan kepada anak cucu kita yang berasal didapatkan dari hal-hal yang haram. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96 agar kita mencari yang namanya keberkahan. Karena inti dalam kehidupan itu bagaimana suatu yang kita kelola, harta yang kita investasikan menjadi berkah. Karena Allah tegaskan, "Law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Ya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan yang berasal dari langit maupun dari bumi. Namun kalau kita durhaka, kita tidak mengindahkan perintahnya, tidak memperhatikan rambu-rambu dalam investasi yang sudah di-packaging dan diatur oleh syariat, maka siap-siap mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mendapatkan, bisa menyimpulkan bahwasannya yang dimaksud
investasi sesuai dengan syariah adalah maksudnya tidak melanggar aturan-aturan Allah, tidak melanggar syariat-syariat Allah. Bukan investasi yang diperintahkan oleh syariat. Tapi ini maksudnya kalau kita berbicara investasi sesuai syariat, berarti investasinya itu masih dalam koridor apa-apa yang telah diperintah, yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, tidak melanggar. Makanya tercetuslah hukum atau kaidah yang ketika kita bermuamalah bukan beribadah, al-aslu fil asya'i al-ibah. Sesuatu ya itu pada hukum asalnya perkara bukan ibadah itu mubah atau boleh. Ini dalam bermuamalah. Ketika ada dalil yang mengharamkannya, maka sesuatu tersebut dapat berubah hukumnya. Contohnya, misalnya pisau. Menggunakan pisau itu bisa hukumnya halal, wajib, ya, ataupun sunnah atau mubah ketika dipakai untuk misalnya masak di restoran. Akhirnya dia dapat gaji, dapat bisyarah, ya, kemudian dia gunakan itu semua untuk menghidupi keluarganya. Dan pisau ini bisa berubah hukumnya menjadi haram kalau dia lakukan atau pergunakan untuk membunuh orang lain. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hukum asal investasi itu adalah mubah sebagaimana aktivitas-aktivitas dunia yang lainnya. Sampai kalau ada hal-hal yang memang mengharamkannya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam kaidah dalam investasi syariah. Yang pertama, pemodal harus menanggung atau siap menanggung yang namanya resiko rugi. Ketika kita sudah menyemplung, sudah mendeklar diri kita pengen berinvestasi, maka kita harus menanggung pula yang namanya kerugian. Jika kita ingin mendapatkan ketika berinvestasi sesuatu, kita ingin mendapatkan peluang keuntungan, maka hukum berkeadilan atau berkesinambungan yang berlaku, yaitu kita siap untuk menanggung resiko kerugiannya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang yang dia ingin berinvestasi tapi namun dirinya tidak siap untuk menanggung kerugiannya, maka dia bisa terjatuh kepada hal-hal ribawi. Jadi, kalau kita nanti sudah berinvestasi, maka kita harus juga siap menanggung risiko kerugian hal tersebut. Misal seseorang menaruh modal 50 juta ke tempat A, lalu dia minta modalnya 50 juta ini dikembangkan biar nanti bisa berkembang pesat. Mungkin dibuka rumah makan dan sebagainya. Akhirnya kemudian dia bersepakat, ya, nanti kalau nanti untung maka nanti bagi hasil. Namun ketika ada klausul yang terbaru, kalau nanti rugi kamu saja yang menanggungnya, jangan ajak-ajak saya. Ini fair apa enggak bapak-bapak? Saya maunya nanti bagi hasil pas untung saja. Namun kalau rugi kamu tanggung sendiri. Hal ini, ya, bisa menzalimi orang atau pengelola yang mengelolakannya. Makanya Islam mengatur jangan sampai ada yang seperti ini. Apabila ada investor
lalu investor itu tidak mau menanggung kerugiannya, maka dia masuk ya ke dalam praktik ribawi. Dalilnya sebagaimana yang dikemukakan lewat jalan Abdullah bin Amr, qala la yahillu salafun wa bai'un wa la syartani fi bai'in wa la ribhun ma lam yudman. Ini yang harus kita kasih bottom line. Wala ribhun ma lam yudman. Jadi tidak halal ya hutang itu digabung dengan jual beli, dan tidak halal pula adanya dua akad dalam satu akad, dan tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugiannya. Dan ini dipertegaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud melalui jalan Aisyah, al-kharaju bil-dhaman. Namanya hasil itu berbanding dengan resiko, sehingga siapa saja yang mau dapat hasil maka dia harus siap menanggung kerugian. Nah, dari sini kita memahami kalau nanti kita memiliki ya atau dapat tawaran investasi di mana posisi investornya itu dijamin aman oleh unit usaha penerima investasi, maka kita pastikan cara seperti ini tidak benar. Sebagaimana hal yang pernah menimpa kepada keluarga saya, yaitu adalah ketika di sebuah kampung di daerah Kuningan itu dijanjikan bahwasanya insya Allah investor itu akan senantiasa untung. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan satu kandang lebah, yang lebahnya itu bernama lebah mangkenceng, yang itu kalau dijual sangat mahal. Nah, namun di situ akhirnya apa? Akhirnya dijanjikan dengan janji yang manis, insya Allah nanti setiap bulan dapat penghasilan 2 juta sampai 5 juta. Tenang aja, nggak bakalan rugi, karena madu kelenjeng itu sedang banyak permintaannya di pasar. Tapi ada klausul yang lainnya, yang nanti apabila Bapak bisa mengajak orang lain untuk ikut berinvestasi, maka Bapak bisa mendapatkan sebelumnya satu kandangnya itu sekitar 5 jutaan. Nanti kalau misalnya bisa mengajak yang lainnya, itu bisa dapat 300.000 per orangnya. Atau setiap dia beli satu kandang 5 juta, Bapak dapat fee-nya 300.000. Dalam pikiran orang, ya beberapa kali kita menjual atau mengajak orang lain akan mendapatkan keuntungan atau balik modalnya. Namun itu semua, ya rupanya, ya ketika ada kerugian yang nanggung semua adalah investornya. Pengelola nggak tahu kemana pergi. Dan ini sering terjadi. Dulu juga bapak saya pernah kena yang namanya Koperasi Langit Biru. Pernah dengar nggak bapak-bapak? Tahun 90-an nih Koperasi Langit Biru sangat luar biasa. Awalnya terus dapat keuntungan, dijanjikan terus, ya tadi modelnya sangat mirip-mirip. Tapi semuanya itu ada investasi, yang mana investasinya sangat merugikan para investornya. Ataupun misal investornya itu berinvestasi ke sebuah toko, ya dilihat di toko tersebut ada beberapa macam bisnis, lalu kemudian dia pengen dapat berinvestasinya ke bisnis yang paling menguntungkan saja. Padahal di situ ada satu kesatuan, misalnya di situ ada jualan bakso, kemudian ada mie ayamnya, karena di Bekasi
atau di galaksi itu lakunya bakso, maka dia pengennya bakso aja. Adapun mie ayam itu nanti ditanggung sendiri. Dan ini tidak diperbolehkan. Dan hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, dalam mudharabah atau dalam investasi sesuai syariah, ya, bagi hasil itu harus berdasarkan hasil keuntungan, bukan berdasarkan modal yang diinvestasikan. Jadi yang namanya mudharabah, yang dibagi hasilnya adalah hasil keuntungan dari usaha atau investasi yang diputar, bukan dari modal yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.